Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, menjaga kesehatan jantung bukan sekedar demi umur panjang, tapi demi kuatnya langkah dalam ibadah. Karena ketika jantung sehat, ketika jantung tubuh bugar, ibadah pun bisa kita jalani dengan lancar dan khusyuk, termasuk saat menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Kembali lagi kita ketemu di program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Di hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Saya Zulkifli yang kembali menemani Anda dalam kurun waktu 1 jam ke depan bersama narasumber kita, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ada Dr. Diah Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, FIHA ya. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya manggilnya dokter Ivana ya, betul ya, Ya, dokter ya? betul, Kalau betul. FIHA itu apa sih, dok? Itu sebetulnya gelar untuk ini kalau sudah lulus kardio jantung ya. Itu kalau Indonesia pakainya kita FIHA. Oke, berarti memang seperti dengan yang dokter pelajari tentang spesial jantung, spesifik di situ, sertifikasinya di situ juga ya. Iya, iya. FIHA ini ya. Iya. Baik, sahabat RDI, acara ini selain bisa didengarkan di 107,7 RDFM Malang, Anda juga bisa saksikan acara ini lewat channel YouTube RDFM Malang, atau juga bisa lewat media sosial kita, ada di Instagram, kemudian juga ada di Facebook, dan juga ada di TikTok. Nah, nanti Anda ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, dengan Dr. Ivana, silakan Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di media sosial ataupun yang ada di channel YouTube tadi, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Insya Allah nanti Dr. Ivana yang akan menjawab pertanyaan Anda, dan tentunya ada hadiah juga yang disiapkan oleh Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ada 2 souvenir yang sudah siap untuk nanti 2 pertanyaan atau 2 penanya yang beruntung. Baik, dokter, ini kita bicara masalah kesehatan jantung dikaitkan juga dengan ibadah haji ya, karena sekarang sudah mulai ini persiapan ya. Iya. Malang memang belum ya, tapi sebentar lagi nih sepertinya Mulai. sudah mulai berangkat ke Tanah Suci. Saya kurang tahu, saya lupa nih untuk Malang kapan ya. Apakah dalam waktu dekat ini atau mungkin masih agak lama, tapi yang jelas butuh persiapan ini, dokter ya. Nah, sebenarnya gimana sih, dok, pentingnya menjaga kesehatan jantung dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjelang kegiatan ibadah haji ini, dokter? Ya, jadi jantung itu kan memang salah satu inti ya. Inti bagaimana kalau jantung itu sehat, insya Allah kita akan tetap bugar, tetap bisa beraktivitas, melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas yang lebih berat daripada yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Apalagi untuk ibadah haji. Jadi kita tahu kalau ibadah haji itu kan nanti aktivitasnya yang utama itu adalah jalan ya. Jadi banyak jalannya. Mungkin ada lari-lari kecil gitu kan ya. Tapi yang paling banyak adalah jalannya. Medannya pun lumayan berat. Mungkin kalau ibadahnya pas malam gitu nggak ada panas. Tapi ketika ibadahnya itu waktu siang hari, jalan di bawah terik matahari. Nah, itu juga kan yang nanti akan jadi tantangan untuk para jamaah haji ini ya. Jadi sejak awal memang harus disiapkan kondisi tubuh ini harus betul-betul kondisi fit, terutama kondisi jantung. Karena ketika kita berjalan, maka jantung itu akan menjadi pompanya. Dia akan mengimbangi aktivitas yang kita lakukan itu. Gitu. Jadi kalau jantungnya itu sehat, bugar, insya Allah dalam nanti menjalankan ibadah haji itu bisa lebih lancar. Jalannya itu tidak ada gangguan, nggak ngongsrong atau sesek di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau bicara soal jantung ya juga dengan fisik ya secara umum juga kan, berarti kan memang harus dilatih nih, dok ya. Seperti apa sih sebetulnya kita itu bisa membuat jantung kita sehat, melatih jantung kita supaya sehat, itu apa sih sebenarnya secara umum yang harus dilakukan ini oleh kita semuanya ini, dok?
Jadi kalau jamaah haji yang sekarang itu kan memang dibagi dua ya. Ya. Ada jamaah haji yang memang benar-benar bisa berangkat tanpa kekurangan, tanpa obat-obatan, tanpa pendamping karena memang benar-benar sehat. Ya. Ada juga jamaah haji yang berangkatnya memang harus dengan pendampingan dan dengan obat-obatan. Nah, yang pertama kita mau kupas dulu yang jamaah haji yang sehat ya. Jadi kalau sehat itu berarti kan ketika berangkat sudah dengan pemeriksaan kesehatan, di mana pemeriksaan kesehatan itu sudah ada pemeriksaan jantung, ada rekam jantung, jika dibutuhkan nanti ada USG jantung, ekokardiografi, Ya. itu memang benar-benar memenuhi syarat. Nah, itu yang harus dilakukan persiapannya agar di sana bisa tetap lancar. Ya, yang pertama untuk makanan tetap harus dijaga. Jadi jangan terlalu asin, jangan yang kolesterolnya tinggi. Kemudian untuk air, asupan air terutama itu yang harus dipenuhi. Untuk istirahat itu juga harus selalu bagus. Jadi ketika kita kan datang, kalau jamaah Indonesia itu kan masih jauh harinya Ya, betul. dibandingkan nanti saat hari hanya. Nah, itu yang benar-benar harus dijaga. Kadang ada orang yang kesenangan sampai di sana, jadi sebelumnya tuh sudah jalan-jalan, sudah Langsung diforsir. diforsir, banyak aktivitas langsung. Nah, itu yang nanti harus dijaga juga. Nah, kemudian yang kedua itu untuk yang memang pasien jantung. Jadi berangkatnya sudah dengan kondisi jantung yang tidak sehat. Makanya ada obat-obatan yang harus dikonsumsi rutin. Dan kadang ada yang harus disertai pendamping, kadang juga ada yang harus menggunakan kursi roda. Nah, itu yang paling penting di sini adalah obat-obatannya itu yang tidak boleh ketinggalan. Ya, ya. Gitu. Nah, Dok, sebenarnya seberapa besar sih resiko penyakit jantung itu bisa muncul ya selama menjalankan ibadah haji itu, Dok? Risikonya memang cukup besar, tetapi risiko itu bisa kita hitung ketika kita awal berangkat. Jadi saat berangkat itu bukan pasien ya, jamaah haji. Jamaah haji. Jamaah haji ini kan akan pemeriksaan termasuk di dalamnya kolesterol, Ya. diabetes. Nah, dari kolesterol, diabetes, dia merokok atau tidak itu kita sudah bisa petakan berarti risikonya pasien ini berapa persen. Ya. Semakin tinggi angka kolesterol, ada diabetes, kemudian perokok, itu risikonya akan semakin besar. Memang kegiatan haji itu kan tadi yang seperti dokter bilang ya, fisik memang harus kuat ya. Banyak Ya. kegiatan fisik ya, terutama ketika menjalankan tawaf, kemudian sa'i ya. Belum lagi ketika nanti di Arafah itu kan juga lebih berat lagi itu berat situasinya lagi. karena harus melempar jumroh itu kan juga perjalanannya waktu di Mina itu kan lumayan itu ya. Nah, kalau bicara masalah jamaah haji ini kan juga banyak yang lansia ini, Dok ya. Iya. Nah, ini gimana ini, Dok? Karena kalau lansia ini kan tentu saja secara fisik mereka juga sudah beda dengan jamaah yang masih muda-muda ya. Tapi yang lansia nih, apalagi dengan risiko penyakit jantung. Nah, gimana ini, Dok, untuk mereka ini, Dok? Jadi ketika kita ini baru sekitar 2 tahun terakhir itu memang ada istitoah. Jadi ketika jamaah itu berangkat Ya. itu memang harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang cukup ketat. Akhir ini Dulu-dulu nggak sampai seperti itu ya? dulu enggak seperti itu, dan sekarang ada kriteria. Jadi salah satunya yang dari jantung itu memang kriterianya kalau pasien itu ada riwayat sakit jantung Ya. itu harus dilakukan USG, ekokardiografi. Itu fungsi jantungnya tidak boleh kurang dari 35%. Maksudnya angka 35% ini berarti kemampuan jantung memompa Ya. itu lebih dari 35% darah akan terpompa ke seluruh tubuh. Jadi ketika dia beraktivitas itu tidak akan ada keluhan sesak. Nah, itu kriterianya dari situ. Ada banyak kriteria lain seperti pasien lansia yang ada diabetes, ada cuci darah rutin, itu beberapa diperbolehkan. Ada juga yang dengan ketat tidak boleh berangkat. Jadi lansia selama istitoahnya ini lulus tetap bisa berangkat walaupun mungkin dengan pendampingan dan lain-lain. Berarti tadi kalau yang dimaksud dengan pendampingan itu apakah berarti mahrum ini ya yang ikut berangkat itu tadi atau sebelumnya memang biasanya ada tenaga medis dari Indonesia yang sudah disiapkan di sana atau gimana, Dok, biasanya? Jadi kalau pendampingan itu ada yang memang berangkat kan dengan mahrumnya Ya, ya. dengan mahrumnya. Ya. Ada juga yang tenaga dipasrahkan ya istilahnya. Oh, Jadi ke ya. tenaga kesehatan haji. Yang sudah bertugas di sana, yang sedang bertugas di sana. Ada yang bersama. Oh, iya. Bersama. Iya, iya. Jadi setiap ibadah haji itu akan ada tenaga kesehatan haji yang mengampu di situ ya. Nah, itu yang akan mendampingi.
Biasanya usia berapa, Dok, yang dimaksud berisiko tinggi itu ya untuk terkait dengan kesehatan jantung ini, Dok? Di atas usia 65 tahun. Yang 65 tahun ya. 65 Ya, ya, tahun, ya, ya. iya. Nah, apa yang harus dilakukan nih ketika mereka yang usia 65 tahun tadi misalnya ya. Ini kan pasti juga banyak di antara pendengar kita yang juga ini entah orang tuanya atau mungkin mbahnya ikut Iya. berangkat. Yang harus dipersiapkan ketika di tanah air sebelum berangkat itu apa untuk mereka yang punya risiko tinggi tadi itu, Dok? Jadi yang pertama ya, saat di tanah air itu kita harus pastikan kondisi fisiknya dulu. Makanya pemeriksaan kesehatan itu perlu. Ketika ada sesuatu ya harus dengan obat gitu. Jadi obat itu akan membantu menyetabilkan kondisinya di sana walaupun dengan aktivitas yang berat. Itu yang pertama. Ketika pemeriksaan fisiknya sudah oke, ini mampu gitu ya. Berarti kita harus latih. Nah, latih itu jadi mulai belajar jalan istilahnya gitu ya. Kira-kira kalau dengan kondisi seperti ini, dengan obat-obatan rutin, belajar jalan seperti tawaf, sa'i itu nanti mampu apa enggak? Jadi belajar jalan setiap hari rutin, hitung-hitung juga untuk olahraga gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus kasih tahu nih nenek-nenek, kakek, bapak ibu yang berangkat ini ya, nanti di sana harus minum air. Nah, itu yang harus ditekankan. Karena kadang minum air itu lupa. Karena keasikan ya. Kalau makan sih memang ada jatahnya makan ya, tapi minum air itu kadang terlupa. Nah, itu yang sering menjadi problem itu kondisi dehidrasi itu. Karena dehidrasi di orang sehat itu mungkin diisi air sudah oke ya, tapi kalau di orang-orang lansia dengan yang sudah ada sakit sebelumnya itu bisa jadi ini sumber bencana. Jadi akan muncul keluhan dan lain-lain. Minum air ini benar-benar harus minum, maksudnya air putih ya, atau air zam-zam lah, oke. Kalau di sana kan banyak air zam-zam ya. Kalau minum ya kan banyak itu dijual minuman kemasan-kemasan itu kan. Nah, kalau kayak gitu dibanding dengan minum air putih gimana nih, Dok? Kan ada orang yang aduh saya lebih senang minum yang jus-jus yang di kemasan itu atau minuman botol. Sebenarnya gimana nih kalau dari sisi kesehatan nih, Dok? Kalau minuman kemasan itu kan kandungannya macam-macam ya. Ada gula, kadang ada garam, natrium itu. Kalau di Indonesia mungkin kandungan itu bisa kita lihat tertera di belakangnya. Nah, kalau di Arab saya enggak tahu apakah semuanya itu juga menyertakan tulisan itu apa enggak. Karena yang ditakutkan ternyata gulanya tinggi atau natriumnya tinggi itu malah jadi bikin sakit gitu ya untuk jamaah hajinya. Jadi yang justru yang aman ya air putih atau air putih. Di sana mumpung lagi banyak zam-zam ya, zam-zam itu aja. Zam-zam aja. Tiap hari di ini ya konsumsi ya. Oke, baik, Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi, termasuk nanti juga kita pasti juga yang tahu ya pemeriksaannya apa saja sih yang harus dilakukan, persiapan modelnya seperti apa ya, persiapan yang terkait dengan pemeriksaan maksud saya tadi ya. Nah, sahabat RDI, silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Ivana, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Atau bisa juga kalau sekarang Anda sedang menyaksikan lewat channel YouTube kami, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin yang sedang nonton saat ini Anda juga bisa tuliskan ini Anda sedang menonton di mana, baik yang lewat YouTube, Facebook, ataupun juga di Instagram atau yang juga lewat TikTok. Silakan Anda sekarang ini sedang menyaksikan di kota mana atau di mana. Kalau ada pertanyaan langsung saja Anda tuliskan di sana. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Dr. Ivana. Khususnya lagi buat Anda yang dalam waktu dekat ini mungkin entah saudaranya, orang tuanya, atau mungkin Anda sendiri yang akan berangkat ke Tanah Suci. Silakan manfaatkan obrolan kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi Ngobrol Pintar di Udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan kali ini masih bersama Dr. Ivana yang kita bahas adalah tentang kesehatan jantung ya, terutama terkait dengan Anda yang dalam waktu dekat ini akan menjalankan ibadah haji. Tentunya butuh bekal yang lebih lengkap lagi terkait dengan kebutuhan atau kesehatan jantung Anda. Nah, dokter, tadi ada satu yang mau saya tanyakan ya, terutama ini pasti bagi orang awam ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih tanda-tanda awal atau gejala gangguan jantung itu ya? Karena kan kadang kita
merasa ini jantung atau mah atau apa sih sebenarnya, atau cuma capek aja gitu ya. Nah sebenarnya gimana nih tanda-tanda atau gejala awal dari gangguan jantung itu, Dok? Jadi memang yang paling sering itu yang kita kenal kan serangan jantung ya. Iya. Itu memang salah satu gangguan jantung yang paling sering. Sebetulnya banyak sekali gangguan jantung, tapi yang paling sering itu. Nah, serangan jantung tuh tanda-tandanya yang khas memang nyeri dada, terutama sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Iya, nyeri itu bermacam-macam. Mulai dari yang rasanya kayak ampek, ditindih batu, terus kadang menjalar-jalar, kadang seperti ditusuk-tusuk. Nah, itu kemungkinan memang ke arah jantung. Apalagi kalau diikuti dengan ada keringat dingin, ada mual muntah gitu ya. Terus tandanya ini kok semakin berat dengan aktivitas, dan ada faktor resiko. Saya sebelumnya punya hipertensi, saya sebelumnya ada diabetes, atau ternyata dia besar, obesitas. Nah, kemungkinan ke arah sakit jantungnya itu semakin besar. Itu mungkin gejala awal yang kita perlu awas. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar-benar gangguan jantung atau bukan ya, dari gejala itu kan kita masih menduga-duga ya. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan ketika itu sudah mulai dirasakan, Dok? Yang lebih aman memang memeriksakan diri langsung ya, karena jantung itu hitungannya dengan waktu. Semakin cepat dia diketahui dan diberikan terapi, maka hasilnya akan semakin baik. Tapi ketika itu kita tunggu-tunggu dulu, apalagi sudah berganti hari, maka kemungkinan perbaikannya akan semakin menurun. Jadi langsung ke UGD terdekat, langsung diperiksakan. Biasanya langsung direkam jantung, nanti kita akan tahu dari situ apakah ini serangan jantung atau dari yang lainnya, apa mah aja gitu. Nah, dokter, pemeriksaan apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan ya oleh mereka yang nanti dalam waktu dekat ini akan melaksanakan ibadah haji ya, terutama yang mungkin khawatir nanti ini jantung saya aman apa enggak ini ya untuk ibadah selama di sana yang 43 hari kan itu kalau kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Gimana itu, Dok? Jadi pemeriksaannya yang pertama itu dari pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu dari tensinya, apakah ada tensi tinggi apa enggak. Kemudian nadinya, apakah nadinya ini terlalu peran atau terlalu cepat. Apakah berdebar kayak lari-lari nadinya apa enggak itu. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa tambah pakai pemeriksaan tambahan, ada rekam jantung, ada ambil darah, dicekkan kolesterolnya, diabetesnya gitu ya. Terus ada foto ronsen dada. Kemudian jika memang perlu dilakukan ekokardiografi atau yang biasa dikenal USG jantung. Gitu. Untuk pemeriksaan seperti itu biasanya butuh waktu berapa lama sih, Dok? Biasanya kalau misalnya itu biasanya kan harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit ya, Dok ya? Ya. Itu biasanya bisa dalam satu waktu sekaligus untuk semua itu atau gimana, Dok, biasanya? Bisa dalam satu waktu. Tetapi memang persiapannya harus puasa dulu ya, agar laboratorium yang diambil darah itu hasilnya bisa lebih valid. Jadi dalam satu waktu langsung ambil darah, kemudian dilakukan ronsen, dan jika perlu ditambahkan eko itu tadi, USG jantung. Tetapi biasanya kalau haji itu sudah ada rumah sakit yang ditunjuk. Oke. Ya, jadi langsung dilakukan di situ semuanya. Nanti kalau ternyata hasilnya kok ada yang perlu diulang atau diperbaiki, itu baru di hari lain akan dilakukan. Oh, ya. Untuk normal itu berapa sih, Dok, biasanya untuk detak jantung orang normal ya yang ya dianggap sehat ya, itu seberapa itu, Dok? Kalau yang tensi atau kalau detak jantung dulu biasanya kan berapa sih per menitnya, 100 atau berapa ya, apa istilahnya itu apa sih, Dok? Ya, nadi itu detak jantung itu kita bisa lah 60 sampai 80 itu normal ya. 80 sampai 100 masih bisa ditoleransi, tetapi kalau sudah lebih dari 100 itu yang harus dicari dulu penyebabnya apa. Kadang habis aktivitas pun bisa. Jadi lebih cepat. Jadi harus istirahat dulu baru kita ukur ulang. Kalau untuk tensi sendiri yang normal itu berapa sih, Dok? Kalau untuk orang yang usia ya 20 sampai 40 50 itu berapa, Dok? Kurang dari 130 per 80 itu tensi normal. Kalau di atas itu ulang lagi. Jadi pemeriksaan tensi itu dibilang hipertensi kalau diulang 3 kali tetap tinggi gitu ya. Nah, kadang ada yang habis jalan langsung duduk di tensi itu pasti tinggi. Makanya harus diulang 3 kali. Tapi untuk usia apakah berpengaruh, Dok? Ketika usia semakin tinggi, usianya 50 ke atas, apakah juga tensinya juga akan naik juga atau gimana, Dok, biasanya? Enggak, tetap batas normalnya tetap 130 per 80. 130 per 80 ya. Iya. Jadi di situ ya. Nah,
Untuk mereka yang terkait dengan masalah kesehatan jantung tadi, dikaitkan dengan tekanan darah tadi ya, tensi tadi, itu gimana dok? Misalnya terdeteksi tensinya itu tinggi, ya, kemudian setelah dilakukan merekam jantung mungkin nggak ada masalah ya. Nah, kayak begitu gimana dok? Apa yang harus dipersiapkan nih dok bagi orang tersebut? Yang pertama, memang tensinya itu harus dicari penyebabnya dulu. Kenapa kok tinggi? Apakah memang tensi tingginya itu bawaan atau ada kelainan lain, misalkan kelainan ginjal, itu juga bisa bikin tensi tinggi. Nanti kalau sudah ketemu, diobati dulu tensi tingginya. Jadi harus dinormalkan karena tensi yang tetap tinggi ini resiko kedepannya bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung juga gitu kan. Nah setelah normal baru nanti dijaga pola makannya, asin-asin dikurangin, kemudian aktivitas rutin itu juga harus dilakukan. Hmm. Olahraga sendiri sebaiknya berapa kali seminggu dok untuk mereka nanti yang mau berangkat haji ya? Misalnya aktivitasnya untuk jalan kaki tiap hari berapa kilo atau berapa menit itu seperti apa dok? Kalau jalan kaki setiap hari olahraga ya, Olahraga ya, setiap hari itu 30 menit minimal. minimal 30 menit ya. Minimal 30 menit dan itu dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Jadi kadang hari ini sudah olahraga terus besoknya nggak olahraga bilangnya saya udah olahraga kemarin gitu kan. Nah itu sebenarnya tidak memenuhi standar untuk dapat memperbaiki kebugaran. Jadi sehari 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Hmm, ya ya, apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah haji di sana pasti lebih berat lagi kan yang harus Lebih berat dilakukan lagi, ya. ya. Nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk ini dokter. Silakan yang lain yang mau bergabung juga silakan kita buka kesempatan ya untuk WhatsApp di 081334183554 ya. Atau bisa juga kalau Anda menyaksikan lewat YouTube, lewat Facebook, Instagram ataupun TikTok, Anda juga bisa tanya di sana. Silakan ditulis di kolom komentar dan kalau Anda berada di luar kota, silakan Anda tuliskan di kota mana nih saat ini sedang menyaksikan acara ini. Ini dari Ibu Lili ya. Assalamualaikum dokter. Kendal Payak hadir dokter. Wah ini dari jauh nih Kendal Payak nih. Matur nuwun RDI semoga bermanfaat buat dokter Ivana juga. Dokter yang telaten sama pasiennya. Oh cuma nulis begitu aja dong. Saya pikir tanya ya. Ya terima kasih Ibu Lili. Silakan buat yang lain yang mau bertanya. Kami buka kesempatan untuk Anda yang sekarang ini sedang menyaksikan acara kita ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Pak Rudi nih ya. Umurnya 55 tahun. Dokter, apakah saya ketika ketika mempersiapkan diri untuk berangkat, apakah saya boleh latihan lari? Kemudian kapan saya harus periksa ke dokter ketika sebelum berangkat ini karena tadi kan sudah diperiksa dulu ya dokter ya kalau Sudah mereka mau diperiksa. berangkat itu ya. Iya. Nah, apakah perlu diperiksa lagi ini ya dengan. Oh iya. Nah, itu dokter pertanyaan dari Pak Rudi nih. Pak Rudi, Ya. ya. Ya, jadi kalau sudah diputuskan berangkat itu berarti kan sudah melalui serangkaian pemeriksaan juga ya. Itu berarti insya Allah kondisinya oke lah ya. Nah, sekarang yang perlu dilatih adalah kebugarannya. Jadi kan judul kita hari ini kan jantung sehat bugar. Ya. Nah, kalau sudah diputuskan berangkat tuh sudah sehat, tinggal kita latih kebugarannya. Bugar itu apa? Bugar itu bisa beraktivitas yang lebih daripada yang biasanya gitu kan. Oke. Jadi ya mungkin latihannya jalan ya, jalan. Jika memang perlu, tidak ada keluhan, ditambah lari kecil. Lari kecil tidak ada keluhan, ditambah lari yang lebih cepat lagi. Itu akan melatih kebugarannya bisa naik cepat gitu. Tapi yang di sini kan umurnya 55 tahun ya. Jadi yang perlu diperhatikan jangan langsung awal latihan langsung lari. Biasanya karena semangat sekali mau haji terus langsung latihannya setiap hari lari. Nah, jangan karena kadang kalau kita tidak biasa lari nanti jadinya tidak bagus juga ya. Jadi awal jalan dulu, terus jogging pelan-pelan baru lari. Ya, mungkin cukup jelas ya untuk Pak Rudi sudah dijawab oleh Dokter Ivana. Nah, dokter kalau mereka yang setahu dokter ya ini dari pengalaman yang selama beberapa waktu ini yang usia sepuh-sepuh itu sebenarnya gimana sih dok? Sebenarnya apakah memang sebetulnya aman buat mereka? Amannya itu seperti apa? Karena kan ada yang usianya sampai 80, ada sekitar segitu kan. Ya. Nah amannya itu seperti apa dok? Apa cukup dari itu tadi?
ke aktivitasnya sehari-hari, kegiatannya itu di sawah. Jadi masih nyangkul. Masih nyangkul, jalannya masih kuat sendiri, masih sterek gitu ya. Tidak ada keluhan sesak, tidak ada nyeri dada, dan memang hasil USG jantungnya bagus. Dia waktu itu di USG kan karena memang usianya kan sudah tua sekali. Tetapi pada saat yang sama ada pasien itu usianya masih 50 tahunan lah, masih cenderung muda. Tapi ternyata kondisi jantungnya juga tidak sebagus bapak yang 101 tahun tadi. Oke. Gitu. Jadi memang saringan dari tes kesehatan ini lumayan cukup menggambarkan bagaimana nanti jamaah haji ini akan mampu beraktivitas ketika menjalankan ibadah haji di tanah suci. Jadi memang usia itu tidak selalu bisa menentukan bahwa Tidak ini selalu, iya. Iya ya, dengan usia segitu ya luar biasa sekali ya. Iya. Tapi itu artinya kan menunjukkan bahwa beliau itu bugar ya karena melakukan aktivitas Karena aktivitas yang rutin. dilakukan rutin Iya, itu ya. Sebenarnya iya. itu termasuk olahraga masuk olahraga kan Termasuk sebenarnya. olahraga. Iya, iya. Nah, kebutuhan untuk olahraga ini Dok, ya berarti memang sangat penting sekali ya Dok kalau untuk mereka yang mau berangkat ibadah haji termasuk untuk menjaga kesehatan jantung. Iya. Jadi kalau saya bilang sekalian jalan gitu ya, Iya, sekalian olahraga, sekalian kita melatih agar bugar gitu. Di sana nanti biar lebih enak juga kan ya. Ya, ya. Baik, sahabat RDI, masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bertanya di siang hari ini di program Ngopi Ngobrol Pintar di Udara yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan Anda bisa langsung tanyakan pertanyaan yang terkait dengan kesehatan jantung, terutama untuk Anda yang dalam waktu dekat ini atau keluarga atau mungkin orang tua atau mungkin ada kakeknya yang mau berangkat. Tema kita adalah jantung sehat bugar, ibadah haji lancar. Ya, tentunya kita berharap seperti itu untuk semuanya ya nanti calon jemaah haji yang akan menuju ke tanah suci. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita di kesempatan siang hari ini, kita akan break dulu sejenak. Setelah itu saya Zulkifli akan balik lagi bersama Dr. Ivana untuk ngopi ngobrol pintar di udara sampai nanti jam 2 siang. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saat ini jam 1:41 menit. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda saat ini? Kelihatannya kalau tadi saya sempat melihat keluar di seputaran RDI sudah mulai turun hujan ini ya. Bagaimana dengan Anda, terutama yang sedang di perjalanan, silakan untuk lebih waspada lagi dengan situasi yang ada di jalan saat ini. Biasanya kalau sudah mulai hujan, apalagi hujan-hujan baru turun gini, jalanan licin ya. Jadi kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dan mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini tetap semakin menambah keberkahan buat kita semuanya. Tentunya juga para calon jamaah haji yang mau berangkat ini ya bisa tetap menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan jantungnya nih karena memang kekuatan jantung ini sangat dibutuhkan sekali ya, terutama pada saat di tanah suci dengan suhu udara yang beda ya Dok ya. Iya. Suhu udara ini mempengaruhi juga nggak sih Dok ke jantung sebenarnya nih? Iya, pengaruh sekali. Jadi suhu udara itu kan berarti musuh utamanya dehidrasi ya. Padahal iya. jantung itu masalahnya adalah dengan cairan. Jadi harus benar-benar cukup, tidak kurang, tidak lebih. Nah, di situ nanti challenge-nya para jamaah haji harus bisa menjaga kira-kira saya ini lagi kebutuhan cairannya kurang atau lebih atau cukup. Itu makanya minuman tuh kalau bisa selalu ada di saku atau di tas kecilnya itu. Ya, ya. Berapa gelas sih sebenarnya normalnya itu Dok kalau kita itu minum air putih sehari itu? Atau berapa liter sebenarnya? Jadi kebutuhan tiap orang tuh berbeda, tergantung beratnya, kemudian tergantung juga kondisi jantungnya itu tadi. Ada beberapa yang memang dibatasi, ada juga yang bisa tanpa pembatasan cairan. Nah, ukurannya sebetulnya adalah kencing. Kalau mulai kurang kencing, kok saya nggak pipis-pipis ya, nggak kebelet pipis, mungkin kurang cairan. Nah, itu minumnya harus lebih dibanyain lagi. Orang yang kondisinya juga sedang ada masalah dengan ginjal juga biasanya terkait juga ya dengan sering buang air kecil atau tidaknya itu Dok ya biasanya. Iya, iya. Nah, kalau melihat dari pengalaman ya kemarin-kemarin ini Dok, mereka yang berangkat ya dengan hasil pemeriksaan yang ada. Tadi kan ada persyaratan-persyaratan tentu yang orang bisa
oke boleh berangkat atau waduh sebenarnya nggak bisa. Nah itu sebenarnya gimana dok? Sebatas apa nih orang yang dianggap bala, oh ya aman deh boleh berangkat nih kondisi jantungnya sehat atau oh ini kondisi jantungnya kok agak bermasalah ini. Ini gimana nih dok kayak itu? Jadi memang ada yang terbaru ini istitoah ya namanya. Itu adalah syarat seseorang itu bisa berangkat haji dari segi kesehatannya. Nah itu ada 4 kelas sebetulnya. Yang pertama yang memang udah langsung berangkat aja. Yang kedua berangkat dengan obat dan pendampingan. Itu kalau di jantung memang diuntukkan pasien-pasien jantung yang sudah pengobatan rutin, kemudian fungsi jantungnya lebih dari 35%, makanya itu di kelas 2 itu bisa berangkat dengan obat rutinnya tetapi dengan pendampingan. Ya, kemudian yang ketiga itu yang bisa berangkat asalkan memenuhi syarat. Jadi tidak memenuhi syaratnya itu sementara aja. Biasanya yang bisa diobati dulu, nanti setelah sembuh baru bisa berangkat. Contohnya pasien-pasien diabetes itu dinormalkan dulu gulanya, nah, kayak gitu. Dan yang keempat itu yang benar-benar tidak diperkenankan untuk berangkat. Misalkan pasien gagal jantung yang sudah stadium akhir, sudah pakai kursi roda, untuk bergerak sedikit aja sesek, Oh iya. itu biasanya sudah tidak diperkenankan untuk berangkat ke sana. Jadi memang benar-benar harus dijaga dan harus ini ya kalau memang minum obat harus benar-benar dikonsumsi dengan secara teratur dan benar-benar dijaga oleh. Nah tadi itu ada pendampingan tadi saya masih juga bingung. Maksudnya gimana sih dok? Jadi pendamping apakah itu berarti ada tenaga medis yang memang dipersiapkan oleh pemerintah atau oleh pasien itu sendiri atau gimana ini dok? Jadi bukan oleh pasiennya sih ya. Biasanya kalau dengan misalkan berangkatnya ternyata sama anaknya, ya pendampingannya itu adalah anaknya itu. Tetapi kalau berangkat sendiri, berarti ada tenaga kesehatan haji. Tenaga kesehatan haji itu ada dokter dan perawat, itu langsung untuk, jadi satu dokter satu perawat itu mengampu beberapa seperti itu. Oh iya iya iya. Tapi itu atas tanggungan siapa biasanya dok kayak gitu tuh dok? Itu dari ini pemerintah, Dari memang pemerintah memang ya? sudah disediakan. Oh iya Jadi iya, ada iya. seleksinya. Ada seleksi namanya Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Yang memang standby di sana itu tadi ya. Standby mulai berangkat Oh mulai dari Indonesia, bukan maksudnya mendampingi pasien itu? mendampingi jamaah. Oh mendampingi jamaah ya. Iya, mulai dari berangkat sampai di sana sampai kembali pulang. Jadi tetap ada ini ya pengawasan untuk mereka-mereka yang punya gangguan-gangguan khusus seperti jantung tadi Iya. itu dok ya. Ya, Artinya kalau mereka yang mungkin ada orang tuanya atau kakeknya atau saudaranya yang ada masalah dengan jantung, asalkan memang sudah diperbolehkan berangkat, sudah tidak perlu terlalu khawatir ya. Yang penting disampaikan informasi itu ke petugas yang ada ya. ya. Baik ini dok, ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung ini dari Pak Yudis ini. Assalamualaikum Dokter Rifana. Saya Yudis. Saya bertanya apakah heart rate di bawah 60 itu normal saja? Ini nanti mungkin bisa dilihat ini oleh dokter nih, tapi nanti ya setelah kita break. Karena dikasih fotonya nih dok, ada hasil rekam jantungnya ini. Oh iya. Tapi yang ditanyakan apakah detak jantung atau heart rate di bawah 60 itu normal dok? Beberapa normal, beberapa tidak normal. Nah, itu taunya mana yang normal, mana yang enggak, itu dari rekam jantungnya. Beberapa dengan gangguan irama jantung, heart rate-nya memang kurang dari 50 ya tadi ya. 60 ya. 60 di bawah kurang 60. dari 60. Nah, itu kalau memang ada gangguan irama jantung ya harus diterapi, dilakukan manajemen tata laksana gitu. Tetapi kalau atlet, ada beberapa atlet itu memang kurang dari 60 tetapi tidak ada keluhan apa-apa, rekam jantungnya juga normal, itu ya oke-oke aja. Itu pengaruh faktor apa dok yang membuat detak jantung atau heart rate itu bisa rendah sampai segitu? Itu karena apa dok? Apakah artinya itu situasi itu ini dia menambah saya bukan atlet. Oh iya. Itu kenapa dok? Maksudnya kalau untuk normal apakah berarti ada gangguan ya, memang gangguan terkait sama jantung atau gimana sebenarnya? Iya, ada gangguan yang bukan normal ya. Yang bukan normal berarti ada gangguan terkait jantung. Entah itu koroner atau gangguan irama. Iya. Baik. Silakan buat yang lain yang ingin bertanya langsung bisa menuliskan di kolom komentar ya, yang sedang menyaksikan lewat Facebook, yang menyaksikan lewat channel YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok. Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana terkait dengan tema kita di kesempatan siang hari ini, jantung sehat bugar, ibadah haji lancar ya. Atau
langsung saja bisa melalui nomor WhatsApp kami di 081334183554. Ada 2 hadiah dari RSI Aisyah Malang, souvenir untuk Anda yang beruntung. Buat para penanya yang beruntung ada 2 hadiah yang sudah kami persiapkan ini. Baik dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Elok nih. Assalamualaikum, Afwan Pak Zul izin bertanya, dokter, obat darah tinggi apa bisa diberhentikan ketika tensi sudah normal? Saya sekarang diberikan obat adalat oros oleh dokter neurolog ya. Oke, itu matur nuwun dokter, jazakumullah khair. Gimana dokter? Ya, jadi ketika kita tensinya tinggi itu memang kan dinormalkan dengan obat darah tinggi. Tapi kalau terus sudah jadi normal bukan berarti obatnya bisa langsung di stop. Gitu. Jadi tensi normalnya itu kan karena dibantu obat istilahnya gitu ya. Yeah. Nah, kita harus pelan-pelan itu menerapi yang lainnya dulu, mulai dari pola makan, kemudian olahraga rutin, obatnya harus dirutinkan dulu. Nanti akan dievaluasi secara rutin. Jika dalam evaluasi itu sudah stabil, itu baru nanti akan ada mulai dari pengurangan dosis. Kemudian kalau memang sudah tidak ada keluhan dengan pengurangan dosis, tensinya tetap normal, baru mungkin bisa di stop. Kalau mereka yang berangkat haji dengan harus membawa obat-obatan dokter, berarti obat-obatan ini apakah memang biasanya harus dilaporkan ya dokter ya? Ya. Atau itu gimana untuk mengkonsumsi obat itu sendiri? Apakah memang harus diminum terus menerus ya sesuai dengan, ataukah sebelumnya masih ada bolehlah kalau di sana diatur gimana? Karena kan pasti yang dibilang gini, ini cukup nggak nih buat 1 bulan ini? Biasanya gimana itu dok kalau Iya. mereka membawa obat itu? Kalau membawa obat memang harus cukup di sana. Jadi karena harus dikonsumsi setiap hari. Jadi obat-obatan jantung itu kan harus rutin ya. Iya. Tiap hari harus dikonsumsi. Ketika kekurangan obat, misalkan ternyata di sana lupa gitu, waduh obatnya ternyata kurang. Memang ada depo-depo obat. Jadi TKHI itu Tenaga Kesehatan Haji Iya. Indonesia itu bawa stok obatnya. Nah, itu sudah ada depo obatnya di pos-pos tertentu itu sudah disediakan. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir, tapi ya kalau bisa dipenuhi sendiri. Iya. Nah, kasus yang sering terjadi juga dengan gangguan jantung itu apa sih dok biasanya? Artinya ketika di Tanah Suci kan kita sering juga kasus yang ada sampai meninggal mendadak gitu ya. Itu biasanya karena apa dok? Sebetulnya yang paling sering itu gagal jantungnya jadi kumat. Karena yang pertama aktivitasnya terlalu berat. Jadi karena kesenangan ya, terus jalan ditutuk-tutukan kalau orang Jawa itu ya. Ini masih bisa padahal ternyata itu sudah terlalu berat untuk jantungnya, akhirnya sesak, kakinya bengkak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada infeksi yang masuk karena kan di sana berdebu, kering, yang paling sering pneumonia, infeksi paru-paru. Nah, kondisi infeksi pada pasien yang sebelumnya sudah ada sakit jantung itu akan jadi memberatnya itu lebih mudah dibandingkan kita yang normal. Itu. Kemudian yang ketiga kondisi dehidrasi, itu yang harus hati-hati tadi itu ya. Dan yang keempat yang meninggal mendadaknya karena serangan jantung. Gitu. Nah, kalau yang karena serangan jantung itu memang sebelumnya tidak ada apa-apa ya, tidak ada keluhan apa-apa, di sana tiba-tiba mendadak, itu sebetulnya bisa dipetakan dari pemeriksaan tadi yang sebelumnya dilakukan itu. Iya. Nah, makanan atau ya terutama makanan nih, kira-kira makanan apa ini dok yang sehat buat mereka ini, para calon jemaah haji yang terutama yang punya masalah dengan jantungnya nih dok? Ya, Ada nggak nih saran dari dokter nih buat mereka? intinya jangan asin. Oh itu ya. Jangan asin. Kemudian yang kolesterolnya tinggi-tinggi gitu. Karena kan kita kalau haji itu makannya udah dikasih ya dari sana ya, Iya, jadi iya. terima beres gitu lah ya. Nah, pokoknya kalau terlalu asin, kalau bisa dihindari. Yang repotnya kalau ditawari biasanya tuh mumpung lagi di sana itu makanan-makanan kambing gitu. Iya. Makanan-makanan menu Arab itu kan menggiurkan ini dok. Menggiurkan. Nah, makanya itu yang perlu dihindari. Iya. Yang sering kan kambing yang terlalu itu daging-daging yang ada gaji-gajinya itu, iya. sama biasanya asin kan. Asinnya. Saya dulu pernah dapat daging onta itu dok. Sampai mesti dibawa pulang waktu di Mina itu. Dapat daging ontanya nyisa banyak dibawa Iya. di Indonesia sampai berhari-hari itu masih bisa dikonsumsi itu saking Oh iya banyaknya. ya. Ya, tapi tetap ya memang berarti makanan tetap harus dijaga ya. Iya. Kalau ya itu tadi yang saya tanyakan tadi terkait dengan makanan-makanan kaleng gitu gimana sih dok sebenarnya? Lebih memang risikonya terutama di masalah gulanya itu tadi dok ya.
Iya, kalau minuman ya, Minuman. minuman Iya, biasanya maksudnya yang minuman gula ya. sama natriumnya. Kalau makanan kaleng itu biasanya ini rasa asinnya itu, karena Iya, kan itu iya. biar dia lebih awet ya. Hmm. Nah, itu musuhnya di situ itu. Ya, ya, ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu itu sangunya kan bikin sendiri sambel dari Iya. rumah, bawa Iya, sambel iya. pecel kayak gitu, mungkin itu malah lebih aman ya. Ya, ya. Oke. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol kita di sesi yang terakhir, dokter. Buat sahabat RDI, jangan kemana-mana. Kita masih ada kesempatan satu sesi lagi untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Ivana. Silahkan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Atau bisa juga Anda bertanya lewat kolom chat yang ada di platform kami, baik yang sedang menyaksikan lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Facebook, ataupun lewat TikTok ya. Kami akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita lanjutkan lagi di sesi terakhir ya, ngobrol kita di Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dan narasumber kita ada Dr. Diah Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, sahabat RDI, dokter, maksud saya dokter, kalau saran dokter nih ya sebelum, karena ini kan di sesi terakhir nih, mungkin ada ini pesan-pesan dari dokter nih, saran dokter untuk para keluarga atau mereka yang mau berangkat ya, terutama yang terkait dengan masalah kesehatan jantung ini. Monggo silakan nih dokter. Jadi untuk para jamaah haji yang kebetulan pasien jantung yang mau berangkat untuk ke Tanah Suci tahun ini, yang pertama selamat, akhirnya penantiannya itu bisa terjalani tahun ini. Tetapi tetap jangan lupa, hati yang senang itu tidak akan tetap senang kalau kita kondisinya sakit. Jadi jangan lupa jaga kesehatan di sana. Obat jangan ketinggalan, tetap ikuti. Untuk makanan harus patuh, kemudian untuk aktivitas juga harus tetap dibatasi. Itu supaya nanti lancar semuanya dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang tetap sehat ya dok Iya, ya. benar. Ini ada juga yang menuliskan di kolom di komentar ini di YouTube ini, Ibu Elok Mahsunah ini, alhamdulillah katanya begitu aja. Terus Mbak Novia Ika Haryani, sehat-sehat dokter, ini dokternya ibu saya. Iya iya. Nah dokter, kalau di RSI Aisyah sendiri ada nggak sih apa fasilitas yang diberikan atau layanan yang diberikan ini untuk mereka para calon jemaah haji yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya ini dokter? Ya, kalau di RSI Aisyah memang ada pemeriksaan kesehatan ya. Untuk kalau memang mau berangkat haji ada pemeriksaan kesehatan khusus haji. Kemudian kalau yang mau hajinya baru tahun depan tapi kok pengen periksa juga bisa, ada medical check up di RSI Aisyah Malang. Dan sudah ada paketnya sendiri-sendiri. Oke. Jika Ya, ya, memang ya. menginginkan info yang lebih, mungkin bisa menghubungi ke nomor WhatsApp kami. Ya, nomornya berapa dokter? Nomornya 0812 Ya. 5293 6977. Oke. Jadi ini untuk yang ingin mendapatkan atau ingin mengetahui lebih lanjut ya tentang fasilitas atau layanan yang diberikan oleh RSI Asia terkait juga dengan mereka yang mau berangkat haji ini, mau cek kesehatan, mau general check up ya dokter ya. Ya. Bisa ke nomor WhatsApp-nya di 081 252 936 977 ya. Ya. Ya, oke. Sekali lagi saya ulangi 081 252 936 977 ya. Kalau dokter sendiri praktik di RSI Aisyah biasanya hari apa ini, Dok? Saya Senin sampai Jumat pagi jam 8 sampai jam 2. Oh, oke. Kemudian hari Sabtunya siang jam 12 sampai jam 1. Oh, hari Sabtu ada juga ya. Ada juga Jadi kalau itu berarti di mana? Kalau untuk dokter di mana biasanya? di Poli Jantung RSI Aisyah. Oh, di poli Malang. jantungnya ya. Ya. Oke. Gimana ini pembangunan sudah selesai atau masih terus membangun ini? Masih terus membangun, Iya, mohon iya. doa restu. Dan harus bersabar ini ya. Harus bersabar para pasien tercinta. Iya, Mungkin iya. mendengarkan suara Jedak-jeduk. jeduk-jeduk. Itu bukan sound horror itu. Itu bukan suara jantung ya. Oh iya, iya. Oh iya, iya betul. Tapi lagi membangun ya. Lagi membangun. Itu rencana berapa lantai tuh dok? Rencana di RS itu? Yang poli ya tinggi itu ya, ya. sampai 8. 8 lantai ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan masyarakat Malang
Amin. Khususnya lagi sahabat RDI bisa segera menikmati nih fasilitas yang Iya. diberikan oleh RSI Aisyah ya. Ya, amin, amin. Baik dokter, terima kasih banyak waktunya siang hari ini, ilmunya juga, informasinya juga tentang kesehatan jantung. Terima kasih. Mudah-mudahan semua tenaga medis yang ada di sana, semuanya pokoknya yang ada di RSI Aisyah tetap sehat ya, Amin. supaya bisa membantu orang-orang yang sedang tidak sehat. Ya. Amin, amin. Baik, sahabat RDI, demikian tadi ngobrol kita dengan Dr. Diah Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Oh ya, tadi kan kami menjanjikan akan memberikan 2 hadiah ya. Ternyata ya karena yang WA tadi ada beberapa, langsung saja ini tadi sudah saya tentukan untuk pemenangnya yang beruntung ya. Yang pertama untuk Ibu Lili Lutfia ya, atau Bude Neng ini yang tadi bertanya, yang dari Kendal Payak tadi. Selamat ya mendapatkan hadiah dari RSI Aisyah Malang. Kemudian yang kedua Ibu Elok ya. Ibu Elok silahkan juga nanti mengirimkan data lengkapnya, alamat ya kepada kami. Nanti untuk pengambilan hadiah bisa langsung datang ke studio RDFM yang ada di samping Masjid An-Nur Jagalan Malang ya, di Jalan Kapten Pierre Tendian 1C. Ya, jadi nanti hadiah bisa Ibu ambil dengan membawa identitas yang diperlukan. Jangan lupa untuk segera berikan alamat lengkapnya melalui nomor WhatsApp kami. Terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih juga untuk Pak Fahmi yang sudah mengantarkan, ada di belakang. Sedikit muncul itu di layar sedikit. Nah, sahabat RDI, ibadah haji itu adalah perjalanan panjang. Jantung yang sehat membuat setiap langkah jadi berkah. Saya Zulkifli, terima kasih banyak sahabat RDI. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.